juga buat orang tua kami yang kami kasihi, yang ikut bersama-sama mendampingi adik-adik untuk ibadah sekolah minggu pada hari ini. Wah, kita sungguh bersyukur ya adik-adik, hampir lebih kurang 1 tahun kita mendengarkan firman Tuhannya lewat online, ibadah online. Tapi itu tidak mengurangi semangat kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan untuk juga memuji Tuhan ya adik-adik. Wah, kita sungguh bersyukur karena kasih dan rahmat Tuhan selalu baru setiap hari. Ya adik-adik, nah di minggu ini adalah Minggu Okuli dalam gereja HKBP. Artinya mataku selalu memandang kasih Tuhan Allah yang luar biasa. Baik adik-adik, kita mau nyatakan kasih Tuhan yang luar biasa itu lewat pujian kita, yaitu kasih Yesus sungguh indah. Nah adik-adik, saat ini Kak Uli didampingi sama Kak Ria. Kak Ria akan menjadi koreo kita ya adik-adik. Dan juga Kak Uli didampingi sama Bang Delon sebagai gitaris kita, dan juga Abang Nathan ya. Wah, baiklah adik-adik, kita mau semangat kembali, kita mau kobarkan roh Allah. Yuk kita mau bangkit berdiri, kita bangkit berdiri semuanya. Yuk adik-adik semangat semuanya bangkit berdiri. Mama papa juga boleh ya, kita bangkit berdiri. Kita mau puji Tuhan. Kita memuji Tuhan dalam 2 versi. Satu versi bahasa Indonesia dan keduanya versi bahasa Inggris. Karena kita bersyukur untuk keberagaman yang ada di Indonesia. Mari kita memuji Tuhan. Kasih Yesus. Ayo Bang. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa. Kubukakan dengan amin, tuluskan hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia padamu. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita memasuki di dalam pengakuan dosa. Mari adik-adik, kita mau mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Karena darah Tuhan kita Yesus sudah tercurah di Bukit Golgota. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan dari lagunya Tercurah Darah Tuhanku. Mari adik-adik, kita bangkit berdiri.
yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Bercurah darah Tuhanku di bukit Golgota, yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya, terhapus dosanya, terhapus dosanya. Yang mau bertobat ditebus, terhapus dosanya. Marilah kita meminta pengampunan dosa kepada Tuhan. Kita bersama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Roma 3 ayat 24. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari sorga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Ya adik-adik, hari ini Kak Uli mau membagikan pengumuman ya. Dan pengumuman ini sangat-sangat penting sekali ya adik-adik. Karena apa? Kita akan membuat sesuatu yang berbeda untuk kedepannya ya. Coba adik-adik, jadi minggu depan itu kita akan dibagi per kelasnya, atau di dalam bahasa Batak per horong ya adik-adik. Jadi kedepannya adik-adik akan bertemu dengan kakak-kakak guru sekolah minggunya masing-masing ya, di dalam mendengarkan firman Tuhan. Jadi adik-adik bisa mengenal, oh ini kakak aku ya. Jadi horong pertama itu atau horong satu itu adalah adik-adik yang kecil nih, adik-adik Esther kelas 1 sampai kelas 2. Nanti akan bertemu sama guru-gurunya. Dan ada horong kedua, yaitu adik-adik atau kakak-kakak yang kelas 3 SD sampai kelas 5 SD, kelas 3, kelas 4, dan kelas 5. Dan horong ketiga adalah untuk kakak-kakak yang kelas 6 dan kelas 7. Jadi kita dibagi 3 horong ya adik-adik. Jadi adik-adik lebih mengenal guru-gurunya nanti di tiap kelas ya. Oke, dan ada pengumuman yang kedua. Wah, berbahagialah adik-adik yang
Tuhan tambahkan umurnya yang berulang tahun pada bulan Februari. Ya, nanti kita akan melihat adik-adik atau kakak kita yang berulang tahun di bulan Februari. Ya, nanti kita sama-sama menyanyikannya ya. Nanti juga didoakan sama Amang Pendeta. Ya, adik-adik. Nah, adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Amang Pendeta Sabar Tumanggor. Ya, adik-adik, kita bersyukur ya buat negara kita, bangsa Indonesia dengan berbagai keberagaman dari suku dan bahasa. Ya, kita bersyukur, tapi kita disatukan oleh Yesus dan disatukan dalam Bhinneka Tunggal Ika. Baik adik-adik, kita mau memuji Tuhan dari lagunya Dalam Yesus Kita Bersaudara.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom papa dan mama. Apa kabar semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Saat ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang titah ke-6, dan topik kita hari ini adalah menghargai keberagaman. Mari kita buka Alkitab kita yang tertulis dalam kitab Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat 16. Adik-adik yang sudah bisa membaca, silakan Alkitabnya dibuka. Bagi yang belum bisa membaca, didengar ya. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian tertulis. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, "Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan." Selanjutnya dilahirkannya Habel adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke ladang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Jawabnya, "Aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku?" Firman-Nya, "Apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Kata Kain kepada Tuhan, "Hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku." Firman Tuhan kepadanya, "Sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat." Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan, dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Demikianlah bunyinya. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi oleh Kristus Yesus, tentu semua kita suka melihat indahnya pelangi, bukan? Pelangi itu begitu indah karena apa? Karena mempunyai banyak warna yang berbeda-beda. Ada merah, ada jingga, ada kuning, ada hijau, ada biru, ada nila, ada ungu atau Mijiku Hibiniu. Kalau
pelangi itu hanya satu warna, itu tidak pelangi namanya. Pelangi itu disebut pelangi karena mempunyai banyak warna. Sungguh indah sekali ciptaan Tuhan. Dia menciptakan sungguh berbeda-beda warna, membuat kita, wow, sungguh luar biasa Tuhan kita itu. Tuhan menciptakan manusia juga berbeda-beda. Ada laki-laki, ada perempuan, ada yang kulitnya hitam, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya sawo matang, ya kan? Kemudian ada yang rambutnya berekele atau keriting, ada yang rambutnya lurus, bermacam-macam perbedaan kan yang Allah Tuhan ciptakan. Nggak hanya itu saja, apalagi Tuhan menciptakan kita berbeda-beda sehingga kita mempunyai banyak suku-suku. Katanya kalau di di buku suku di Indonesia itu ada 1340, banyak sekali kan? Bermacam-macam adat, budaya, agama bermacam-macam, banyak sekali ya, beraneka ragam. Tuhan menciptakan begitu indah dan sungguh luar biasa. Tetapi perbedaan itu, ingat adik-adik, bukan untuk membuat kita menjadi pertengkaran, menjadi bermusuh. Aku nggak berteman sama kamu karena kulitmu putih. Aku nggak berteman sama kamu karena kamu bukan orang Batak. Bukan begitu. Ya, walaupun kita berbeda-beda, kita itu harus satu. Kita itu bersama, hidup bersaudara. Jadi Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah mengajarkan kita untuk bertengkar karena perbedaan. Tidak. Tetapi perbedaan itu adalah keindahan ciptaan Tuhan. Justru kita semakin menghargai perbedaan yang Tuhan ciptakan di dalam kehidupan kita. Ingat, walaupun kita berbeda-beda, kita diikat oleh satu simbol negara kita, yaitu Pancasila. Apa simbolnya? Bhinneka Tunggal Ika. Artinya adalah walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu juga, ya. Artinya perbedaan bukan menjadikan permusuhan, pertengkaran, perselisihan, tapi menjadikan kita bersatu. Inilah yang ditekankan dalam titah ke-6. Masih ingat pembelajaran minggu lalu tentang titah ke-6 apa isinya? Jangan membunuh. Ayo kita bersama-sama mengucapkannya ya, titah ke-6. Titah ke-6, jangan membunuh. Apa maksudnya? Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mengancam kehidupan tetangga kita maupun mendatangkan bahaya kepadanya. Melainkan apa? Melainkan kita harus bersahabat dan memberi bantuan kepada mereka. Itulah pesan maksud dari titah ke-6. Artinya apa? Dengan titah ke-6 kita diajarkan untuk mengasihi, untuk menghargai. Karena apa? Kita bersahabat satu dengan yang lainnya. Maka kalau bersahabat, maka kita harus membantu, menolong, menghargai, mendatangkan sukacita kepada orang lain. Itu dalam titah ke-6. Adik-adik sekolah minggu, biarlah dengan firman Tuhan saat ini kita terus menghargai perbedaan yang Tuhan ciptakan dalam kehidupan kita. Perbedaan itu adalah keindahan dan kita harus menghargainya satu dengan yang lain. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Dia menyelamatkan kita, tidak hanya orang Yahudi saja, tak hanya satu suku saja, satu agama saja, tapi semua yang percaya kepadanya akan diselamatkan. Karena Dia datang ke dunia ini untuk kita, agar kita diselamatkan. Maka percaya kepada Kristus Tuhan kita, karena Dia baik, Dia mengasihi kita, kita sahabatnya, kita saudaranya. Kita pun hendaknya harus bersaudara. Saudara kita tidak hanya adik kita, atau kakak kita, atau abang kita, atau orang tua kita. Dia saudara kita memang, tapi saudara kandung. Tapi di luar itu juga saudara kita kan? Ya kan? Maka mari kita saling menghargai satu dengan yang lain, karena kita bersaudara.
Biarlah Tuhan senantiasa menjadikan anak-anak sekolah minggu terus menghargai sesama orang lain ya, dimanapun berada, di sekolah juga, di rumah juga, ataupun di gereja. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan pada saat ini. Firman-Mu mengajarkan kami agar kami selalu menghargai keberagaman yang Tuhan ciptakan. Begitu indahnya kehidupan yang Tuhan jadikan di dunia ini. Beraneka ragam suku, budaya, ras, latar belakang. Tapi perbedaan itu membuat kami menciptakan persaudaraan, terus bersatu, menjauhkan perselisihan dan pertengkaran. Ajar kami Tuhan anak-anak-Mu untuk senantiasa menunjukkan sikap persaudaraan kami kepada orang lain. Meskipun berbeda suku, berbeda agama, berbeda budaya, tapi kami bersaudara, kami satu di hadapan Tuhan. Biarlah dengan firman Tuhan saat ini juga mengajarkan kami untuk mengasihi orang-orang di sekitar kami, mengasihi saudara-saudara kami, mengasihi orang tua kami, mengasihi tetangga kami, mengasihi pemerintah kami, dan semuanya Tuhan kami kasihi. Itulah ajaran Tuhan bagi kami. Ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan sukacita. Meskipun mereka masih belajar di rumah, biarlah mereka terus sungguh-sungguh belajar menuntut ilmu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang berikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka selalu terus mengimani bahwa masa depan ada di tangan Tuhan. Berkati Tuhan orang tua kami juga, mampukan mereka berikan hikmat untuk mendidik dan mengajarkan kami agar menjadi anak yang baik, yang takut akan Tuhan. Saat ini kami berdoa buat adik-adik kami sekolah minggu, teman-teman kami sekolah minggu yang berulang tahun dalam bulan Februari. Kami berdoa bersama Tuhan untuk mereka. Tuhan kiranya menambahkan panjang umur dan kesehatan. Biarlah dalam pertumbuhan hidupnya, tumbuh kembangnya, mereka terus semakin takut akan Tuhan, terus sungguh-sungguh untuk belajar firman Tuhan, sehingga nantinya mereka menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang tangguh, anak-anak kebanggaan orang tua, dan juga kebanggaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami kepadamu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Amang Pendeta Sabar Tumanggor. Kita bersyukur ya buat keberagaman di negara kita Indonesia. Adik-adik, kita akan mengumpulkan persembahan. Marilah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Dan adik-adik boleh mengirimkan persembahannya dari rekening yang ada di bawah ini ya. Nah, boleh juga adik-adik minta papa dan mama boleh memberikannya kepada sintua wilayahnya masing-masing. Ya adik-adik, mari kita memuji Tuhan kembali, lagunya Yesus Cinta Semua Anak. Marilah kita mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga,
Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Persembahan kami, curahan berkat-Mu, kiranya Tuhan terimalah dengan senang hati. Kita bersama-sama meminta dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik. Dadah.